Sorotan lain, saudara, tinggal menghitung hari ajang balap mobil listrik Formula E digelar pada 4 Juni 2022. Antusiasme warga terlihat saat pameran replika mobil Formula yang akan dilombakan di area Car Free Day Jakarta minggu kemarin. Tapi insiden terjadi sebelum gelaran dimulai. Atap tribun Formula E roboh. Perbaikan dikejar sebelum 2 Juni nanti. Minggu, saat ajang Hari Bebas Kendaraan, pengunjung ramai menyerbu lokasi pameran untuk bersuah foto atau sekedar melihat mobil listrik yang akan berlaga di ajang Formula E. Pameran berlangsung hingga 4 Juni. Selain mempromosikan ajang Formula E, pameran diharapkan bisa mengedukasi masyarakat DKI Jakarta tentang mobil bertenaga listrik. Sayang, insiden terjadi. Atap tribun Formula E roboh Jumat lalu setelah hujan dan angin kencang terjadi. Kini, atap tengah diperbaiki dan ditargetkan rampung 2 Juni atau 2 hari jelang gelaran balap. Polda Metro Jaya memastikan robohnya atap tribun penonton Formula E karena faktor alam. Jadi, polisi tidak akan menyelidiki lebih lanjut insiden ini. Kini Polda Metro Jaya berkonsentrasi soal pengamanan gelaran Formula E yang direncanakan dihadiri Presiden Jokowi. Itu udah saya bilang kan itu kan faktor alam ya, karena hujan deras, ya, angin kencang ya, kemudian panitia udah memperbaiki ya. Pak, berarti nggak ada dugaan kelalaian dari kontraktor gitu? Enggak ya, itu udah diperbaiki sementara ya, itu faktor alam aja itu ya. Para pebalap Formula E dijadwalkan pertama kali mencoba sirkuit Jakarta E-Prix 2022 di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Jumat esok. Pihak Formula E Jakarta juga menyebut proses pembangunan sirkuit sudah mencapai 90%. Hari Jumat itu akan ada shakedown, jadi para pembalap akan mencoba track pertama kali dan free trial dan kualifikasi termasuk babak finalnya, racingnya akan dilakukan di hari Sabtu. Setidaknya ada 7 perusahaan dalam negeri yang menandatangani kerjasama menjadi sponsor Formula E Jakarta yang digelar di kawasan Ancol. Meski mendapat sponsor, penyelenggara Formula E Jakarta mengaku tak mendapat keuntungan di tahun pertama. Pihak Formula E juga menegaskan tak menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah Pemprov DKI Jakarta. Mendapatkan sponsorship dan kita semua tahu kita nggak menggunakan dana APBD untuk penyelenggaraannya ya. Jadi diharapkan memang kami sedang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi sponsor dan nanti sponsornya mana aja akan kita sampaikan besok hari Selasa. Beberapa hari yang lalu sudah ada 7 kalau nggak salah dan besok akan kami sampaikan ini bertambah lagi gitu ya. Insya Allah doain aja. Balik modal suatu saat pasti akan balik modal, tapi yang jelas tidak di tahun pertama karena kita ada investasi jangka panjang berupa sirkuit ya. Uji coba baru akan dilakukan 1 hari jelang gelaran, sementara perbaikan atap roboh rampung 2 hari sebelum ajang Formula E. Ini memberi kesan tergesa-gesa dalam ajang balap berkelas internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Dan sejauh mana kesiapan penyelenggaraan Formula E di Ancol, Jakarta Utara, kita temui rekan kami Fedriska Ananda di sana. Fedriska, setelah atap tribun tertiup angin, perbaikannya bagaimana saat ini? Lalu juga kesiapan secara keseluruhan untuk sirkuit bagaimana? Ya, pas sekali saya juga saudara untuk kesiapan sendiri tadi sempat kami konfirmasi kepada pihak Jakpro selaku penyelenggara ini diungkapkan bahwa kesiapan sirkuit dari Formula E di Taman Impian Jaya ini mencapai 90%. Namun untuk atap tribun yang kemarin sempat roboh ini kami tidak bisa memastikan seperti apa progres dari pengerjaan perbaikannya hingga saat ini karena memang masih dalam proses sterilisasi. Jadi sehingga kami awak media tidak dapat masuk dan juga tidak dapat mengambil gambar dan menggambarkan bagaimana situasi pengerjaannya saat ini. Namun jika sempat tadi kami konfirmasi kepada pihak penyelenggara dari Formula E ini dikatakan bahwa atap tribun ini sudah dilakukan perbaikan dan masih dalam proses pengerjaan. Targetnya akan selesai pada Kamis mendatang, yakni 2 hari menjelang pegelaran. Dan kemudian setelah atap tribun ini setelah selesai dikerjakan dan kemudian akan dilaksanakan agenda selanjutnya, yakni meet and greet bersama dengan pembalap Formula E ini pada hari Jumat nanti, dan kemudian setelah itu para pembalap ini akan mencoba uji coba track dan kemudian akan melakukan
balapan pada hari Sabtu mendatang yakni 4 Juni 2022. Nah, jika tadi kami sempat mengkonfirmasi melalui pesan singkat kepada pihak Jakpro selaku penyelenggara ini, dikatakan bahwa memang pihak Jakpro ini terlihat seperti kejar-kejaran antara memperbaiki atap tribun ini dengan pagelaran ini, dikarenakan memang saat ini sudah memasuki hari H-4 menjelang perlombaan, dan kemudian dari pihak Jakpro ini juga telah mengatakan bahwa setidaknya sudah 95% tiket terjual. Jadi artinya antusiasme dari masyarakat Jakarta ini untuk menonton laga Formula E 2022 ini sangat tinggi, dan kemudian sehingga dari pihak Jakpro ini juga untuk dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para penonton yang akan menyaksikan laga Formula E pada Sabtu nanti akan dijamin untuk keamanan dan juga kenyamanannya. Dan kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk kesiapan dari sirkuit Formula E yang ada di Taman Impian Jaya Ancol ini sudah mencapai 95%, yakni untuk fisik track dan sarana prasarana pendukungnya ini sudah selesai dibangun, dan kemudian tinggal proses finalisasi dan juga perapihan dan juga pemasangan listrik yang terakhir. Dan kemudian saat ini secara bertahap 11 tim dan juga 22 pembalap ini sudah datang ke Indonesia secara bertahap, dan kemudian mobil-mobil yang akan berlaga di Formula E 2022 ini sudah datang juga di Jakarta dan sudah terparkir di Jakarta International Stadium untuk siap berlaga pada Sabtu nanti, Paskalis. Baik, terima kasih Fetriska Ananda melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta.